apakah itu berkaitan dengan APBD? Ya. Karena kita anggota DPRD, saya pribadi peduli dengan masyarakat. Akhirnya kalau pribadi juga kan? Ya, dipasanglah CCTV. Makanya kalau misalkan ada aspirasi yang menggunakan APBD, saya akan perjuangan itu di rapat anggaran tuh. Kalau tidak mau Tidak mau ya itu dari saya pribadi. Semenjak saya menjadi anggota DPRD selama 10 tahun tidak pernah dilibatkan untuk bagaimana caranya menaikkan APBD. Tapi Kalau misalkan ada masalah, saran-saran tapi ada selama ada lah, jelas ada itu mah. potensi-potensi itu di mana? Ada jelas gitu. Tapi mereka kan lagi-lagi mau tidak menggalinya. Ya seperti contoh potensi yang ada tidak mencapai target. Seberapa besar satuan ini bisa optimal dalam bekerja, dalam mendongkrak PAD? Tidak akan optimal kalau anggota DPRD-nya tidak pernah diajak. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Banten News? Kembali kita berjumpa di podcast Wakil Rakyat. Ini adalah obrolan atau diskusi santai, tapi ya sedikit tegang-tegang, ya nggak apa-apa lah. Ini adalah program hasil kerjasama antara bantennews.co.id dan juga DPRD Kota Cilegon. Dan kembali saya ulangi, untuk session pada kali ini kita fokus pada kinerja Badan Anggaran, sebuah alat kelengkapan Dewan atau AKD dan sebuah instrumen di DPRD Kota Cilegon yang memiliki peranan sangat strategis karena menyangkut 3 tugas fungsi pokok dari keparlemenan: kontrol, budgeting, dan legislasi. Di sebelah saya, wah, ini bukan narasumber yang kaleng-kaleng. Jangan lihat tampilannya yang masih muda. Muda boleh, tapi jam terbangnya. Pada tahun ini dia bahkan sudah tercatat sebagai anggota DPRD, wakil rakyat di 3 periode. Saya bukan kampanye karena sudah berlalu. Langsung kita sapa. Di sebelah saya ada anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon dari fraksi Nasdem, Andi Kurniadi. Apa kabar Kang Andi? Alhamdulillah baik, Kang Gilang. Kok jadi Kang Gilang yang banyak ngomong ya ketimbang saya ya? Sabar. Memperkenalkan diri itu waktunya berapa menit tadi itu? Dewan itu tugasnya ngobrol, ngomong. Karena memang amanat dari rakyatnya, wakil rakyat harus ngomong, jangan tidur. Ya kan? Dan ini adalah salah satu momen atau kesempatan bagi Anda sebagai konstituen, khusus dari Kang Andi dan juga masyarakat Cilegon yang memberikan amanah seperti apa kinerja Badan Anggaran, yang di situ juga di dalamnya melibatkan seorang Andi Kurniadi. Pileg sudah berlalu, sekarang periode ketiga menjadi wakil rakyat. Nggak bosan-bosan jadi anggota dewan ya? Masyarakat yang masih menghendaki. Boleh. Kalau masyarakat sudah tidak, saya juga tidak. Oh, Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? ini kita langsung closing aja kali ya? Nggak perlu langsung closing kan? Ada PR-PR yang masih belum tuntas, sampai rakyat tuh masih memberikan kepercayaan dengan ini. Jam masih dipakai nggak sih? Masih. Jangan diminta, Kang Gilang, jangan. Kalau misalkan PR sudah pasti banyak. Karena yang namanya APBD itu kan tidak semuanya harus diposisikan untuk di satu wilayah. Gitu. Jadi pada saat ada beberapa aspirasi dari masyarakat, kita itu harus bisa memilih. Makanya ada segala prioritas tuh di situ nanti. Misalkan dari 5 yang diminta oleh masyarakat, itu saya tidak menjanjikan semua, tapi bertahap. Oh, Ya, 1 dari masyarakat ini, 1 dari masyarakat yang lainnya gitu, supaya semuanya merata terbagi. Jadi jangan seakan-akan anggota DPRD juga tidak memikirkan PR-PR yang berlalu tuh. Jadi ya kita harus mengerti juga posisinya.
kita memperjuangkan anggaran itu tidak hanya untuk satu wilayah lagi-lagi. Dan saya juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat. Tolong dimengerti dalam posisi itu, dalam posisi anggaran itu. Semuanya menunggu gitu. Tidak semuanya harus dikerjakan langsung karena sudah dititipkan ke anggota dewan yang lain. Itu jadi image yang buruk untuk kita akhirnya. Jadi ada tanggung jawab moral aspirasi di sini. Oh iyalah, harus ada. Saya dikasih kepercayaan penuh kepada masyarakat itu kan begitu. Kan saya udah pernah bilang tuh di podcast sebelumnya. Apa sih tujuan anggota dewan itu? Saya awalnya tidak pernah berpikir, iya, saya harus punya tujuan. Jadi tujuan terpenting saya, yang penting saya bermanfaat aja untuk masyarakat. Udah itu aja. Dan alhamdulillah buktinya saya terpilih jadi anggota dewan 3 periode ini. Ya mungkin karena saya bermanfaat. Bung Gilang. Jadi itu bisa dikatakan karena tanggung jawab moral menyangkut aspirasi ini sudah menjadi bekal sampai akhirnya Kang Andi lolos sampai di 3 periode. Ya, itu salah satunya. Yang pasti mah pakai duitnya mana, ya kan? Lo iya. Di masyarakat itu, Kang Gilang, kita juga harus mengetahui bahwasanya kita tidak hanya mementingkan aspirasinya saja, bahkan pribadinya yang tidak menyangkut APBD. Gimana sih kita caranya untuk melakukan itu? Ya dengan uang saya sendiri, gitu. Ini berarti kita lagi bicara dinamika pragmatisme atau gimana? Ya kan ini sambilan aja lah. Tidak usah semuanya berdasarkan APBD. Dan itu bukan rahasia umum. Ya bukan rahasia umum. Kenapa kita harus kita harus alergi mendengar hal-hal seperti itu? Iya. Kita nggak usah alergi lah mendengar hal-hal fakta yang ada. Gitu. Jadi masyarakat itu tidak hanya dipenuhi secara aspirasinya saja, bahkan pribadinya kalau bisa, ya kenapa enggak? Kalau kita sanggup. Terakhir aspirasi apa dari konstituen Kang Andi yang Kang Andi akhirnya benar-benar fight tarung untuk bagaimana memperjuangkan atau meloloskan aspirasi itu sehingga dianggarkan di APBD? Saya bawa ini ada salah satu konstituen saya, ditanyain langsung aja Pak. Saya suruh ke sini orangnya. Aduh. Jangan ya. Orangnya yang mana ya? Kalau itu susah untuk dijawab karena aspirasi itu lagi-lagi tidak hanya berdasarkan murni didapatkan dari APBD. Ya sekarang contoh gini aja loh. Ada salah satu masyarakat yang meminta untuk Pak Dewan tolong benerin CCTV di lingkungan. Sepele ya, CCTV doang. Sepele CCTV. Harusnya nggak anggota dewan juga, yang lain juga bisa. Nah, apakah itu berkaitan dengan APBD? Ya. Karena kita anggota DPRD, saya pribadi peduli dengan masyarakat. Akhirnya kantong pribadi juga kan? Iya, dipasanglah CCTV. Makanya kalau misalkan ada aspirasi yang menggunakan APBD, saya akan perjuangan itu di rapat anggaran tuh. Kalau tidak mau tidak mau. Tidak mau ya itu dari saya pribadi kan. Kocek pribadi. Nah, tadi pertanyaannya apa sih yang belum? Ya jujur masalah pembangunan. Pembangunan infrastruktur. Ya pembangunan. Kita mungkin bisa sama-sama lihat lah di pembangunan di kota Cilegon ini terkesan lambat. Lambat ya. Ini infrastruktur ya? Iya, bukan pembangunan segala lini lah. Oh, bukan kualitas manusianya. Kalau kualitas manusia mungkin itu bisa dilakukan bertahap dan itu masing-masing dinas. Dan kita tidak bisa melakukan fungsi kontrol kalau misalkan untuk masalah SDM itu. Karena itu masing-masing ada perannya. Nah, kalau untuk infrastruktur itu langsung kita terlihat, langsung kita mengetahui kapan waktunya akan dilakukan. Kapan mau dilihat oleh kita tuh, kita intinya bisa lah untuk ada outputnya jelas. Ada outputnya jelas. Nah, saya di periode ini merasakan pembangunan memang sangat lambat. Ya apakah itu karena COVID dan yang lain-lainnya gitu. Ada kan yang pernah saya kritisi itu. Saya setuju kalau misalkan APBD kita itu digunakan untuk kenaikan honorer. Bukan saya tidak setuju, tapi dilihat dari sisi yang lainnya juga. Honorer. RT kader yang lain-lainnya. Oh, honor Ya, ini kan? perangkat kepanjangan tangan pemerintah. Guru oke. RT mungkin ya. Iya. Oke, nggak masalah gitu. Cuman untuk
di dua itu saya pernah kritisi, tidak harus. Kenapa? Harus dipikirkan juga untuk pembangunannya. Akhirnya kan yang berkurang di segi pembangunan karena tertarik untuk honor itu. Ada risiko yang harus dihadapi. Ada. Jadi pemerintah itu mempunyai peran yang sentral, terutama wali kota ya, untuk melakukan mengutak-ngatik anggaran, tapi harus diimbangi juga dengan pendapatan yang ada. Contoh seperti ini, Kang Gilang. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu pendapatan dari mana nih. Proyeksi. Nah, ya kan, proyeksi seperti itulah. Harus punya kerangka berpikir seperti itulah. Jangan pada saat kita melakukan kebijakan, kita tidak tahu sumbernya dari mana. Itu yang berbahaya. Tuh, yang akhirnya sekarang juga mungkin hampir semua bisa merasakan lah lambatnya pergerakan pembangunan yang ada, program terus kerja juga. Program kerja yang juga banyak yang terhambat karena banyak yang diutak-atik akhirnya. Itu karena program-program yang menurut saya tidak lagi dipikirkan jangka panjangnya. Itu. Sobat Banten News, di pembuka saja belum saya bertanya banyak menyangkut kinerja anggaran birokrasi dan juga kontrol dari teman-teman badan anggaran. Beliau sudah banyak cerita, jadi jangan diragukan lagi kalau 3 periode ini. Ini bisa diminum dulu kan? Saya mau ngerokok. Kita break. Oke, Sobat Banten News, podcast Wakil Rakyat, kita lanjutkan. Ini adalah hasil kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dan juga bantennews.co.id. Masih bersama salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon, Andi Kurniadi dari fraksi Nasdem. Tadi beliau sempat menyinggung sedikit soal pendapatan daerah. Bukan rahasia umum, pendapatan daerah pada tahun ini cukup terseok-seok sehingga menghambat lalu lintas program kerja eksekutif, dan ini juga jadi beban dan atensi dari teman-teman di legislatif. Dan pada tahun ini seperti katakan Kang Andi tadi, desas-desusnya luar biasa. Program kerja yang tidak berjalan, ada keresahan di perangkat daerah, OPD. Persisnya apa yang terjadi, Kang? Apakah memang ada kendala di perangkat daerah maupun di eksekutif dalam mengumpulkan cuan-cuan pendapatan daerah di APBD 2024? Anggota DPRD itu dengan pemerintah disebut mitra sejajar. Dan yang punya peran sentral di pemerintah itu ada 3. Asekda, Pak Wali Kota, dan Ketua DPRD. Mereka punya peran sentral menentukan sebuah APBD itu harus seperti apa. Karena mereka yang menyetujui itu 3 orang itu. Nah, pada saat APBD itu terseok-seok seperti tadi yang dibilang oleh Kang Gilang, capainya tidak tercapai. Iya, belum optimal ya. Belum optimal. Itu kan belum di ujung tahun kan? Ini yang data, kalau tadi data 2023, tapi on progress 2024 desas-desus kan ramai. Ya kalau misalkan desas-desus itu benar adanya, ya kita juga harus ikut bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Permasalahannya gitu. Terkadang OPD ini bergerak sendiri tanpa melibatkan anggota DPRD itu. Maksudnya? Kan Dewan cukup melakukan kontrol. Iya, cukup melakukan kontrol. Tapi pada saat kita tidak mengetahui jadwal mereka, terkesan itu kan seperti nyenyolong, bahasa Cilegon, nyenyolong. Mereka tidak ingin dipantau juga secara keseluruhan gitu. Nah, di situ tuh saya juga sadar waktu saya pertama menjadi DPRD itu, hal yang pertama akan dilakukan oleh OPD itu menutup semua rapat-rapat informasi yang ada supaya Dewan juga tidak berkembang. Nah, setelah kita tahu gitu, kita menunggu kapan kalian mau bekerja. Contoh untuk
pencapaian APBD. Itu kan ada titik-titik. Iya. Rasanya semenjak saya menjadi anggota DPRD selama 10 tahun tidak pernah tuh dilibatkan untuk bagaimana caranya menaikkan APBD. Tapi Kalau misalkan saran-saran ada itu kan masalah, ada. Saran-saran tapi ada selama ada lah, jelas ada itu mah. potensi-potensi itu di mana? Ada jelas gitu. Tapi mereka kan lagi-lagi mau tidak menggalinya. Ya seperti contoh potensi yang ada tidak mencapai target gitu loh. Pernah nggak melibatkan anggota DPRD? Ya mohon maaf, kita diikut sertakan, dilibatkan. Mana sih perusahaan yang memang susah untuk adanya kontribusi kepada daerah? Ya ayolah, kita bareng-bareng lah. Iya. Jangan terkesan pemerintah itu, Cilegon itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Eksekutif. Ya, eksekutif. Ya anggota DPRD-nya gimana? Oh. Terkesan anggota DPR-nya diam. Padahal fungsi kontrol kita itu sudah sangat maksimal. Tapi lagi-lagi, surat itu bisa dilayangkan oleh pemerintah pada saat melakukan pemungutan pajak atau retribusi. Nah, di situ kita tidak pernah tahu permasalahannya adanya di mana. Kita hanya tahu di rapat saja. Nanti pada saat rapat. Pada saat rapat saja. Dalam waktu dekat ini seperti prognosis dan lain sebagainya itu bisa diketahui. Ya, bisa. Kang, ini sudah masuk triwulan ketiga loh. Ya. Kita sudah melewati Juni dan ini sudah triwulan ketiga atau semester pertama sudah dilewati. Ada kekhawatiran dari parlemen karena punten ya. Kita juga belum dapat informasi yang sahih soal angka-angka persentase itu karena simpang siur informasi sementara perangkat daerah yang yang bertanggung jawab dalam hal ini juga belum membuka secara lebar berapa angka real yang diperoleh. Ada 17%, 19% sampai ada yang bicara 25% on progress pendapatan. Terus? Ada kekhawatiran nggak dari teman-teman Oleh Banggar? jelas lah. Pertaruhannya pembangunan loh Kang. Oleh iya. Kan saya di awal tadi udah ngomong. Di awal saya tadi udah ngomong. Pertaruhannya pembangunan. Iya. Coba dilihat sekarang. Untuk APBD kita lebih banyak di pembangunan. Apa di belanja pegawai. Oke. Nah. Oh, enggak. Oke? Pembangunan dan belanja pegawai tentu ada dong Iya. itunya. Belanja Perbandingannya modal dan belanja pegawai ini sangat timpang, complang, kan? complang. Jomplang kan? Iya. Nah. 250 dan 850. Nah, terus kita lihat lagi di rancangan APBD itu ya, di programnya. Lebih banyak pembangunan, apa lebih banyak pada pengembangan SDM? Oke, kalau di Snaker. Untuk dinas-dinas lain gimana? Menurut saya nggak perlu seperti itu. Di Snaker bukan sebuah lembaga yang memang punya Loh, tanggung tapi jawab di khusus situ untuk ada- berpendapatan. Iya, tapi di situ ada pelatihan kan, Oke. yang memang dikembangkan untuk SDM-nya. Oke. Tapi untuk dinas lain gimana? Saya mengkritiki hal itu, misalkan rapat-rapat dinas yang keluar, itu tidak perlu menurut saya untuk apa, gitu loh. Itu banyak itu. Kang, Jadi sekarang itu bukan lagi yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain, tapi lebih kepada gimana caranya anggaran ini tetap terpakai, tapi bukan untuk pembangunan. Kan jelas APBD itu dibagi setiap dinas, iya, ya kan? iya. Tapi lagi-lagi ya, bukan dilakukan untuk pembangunan atau untuk sosial lah. Lebih kepada mereka yang ingin ada program-program ya pengembangan SDM. Cuman bukan untuk masyarakatnya, bukan lagi-lagi bukan. Tapi untuk kelompok saja. Seakan-akan hanya diberikan label judul dan itu udah selesai. Kang, bicara progres pendapatan ini kan, mohon maaf kalau mungkin sedikit berlebihan ya. Kita menerjemahkan, ada kekhawatiran juga dari eksekutif atau mungkin juga tidak mau disalahkan dalam tanda kutip dalam kondisi ini. Dan ini adalah hal yang baru. Mungkin di daerah lain juga sudah dilakukan dan Cilegon baru kali ini dibentuk Satgas Pendapatan, Satgas PAD. Terus kira-kira ini bagaimana Kang Andi sebagai bagian dari Badan Anggaran menerjemahkan ini? Karena ini hal yang baru loh. Iya. Ada semacam kekhawatiran tidak misalkan dari eksekutif sampai harus dibentuk ini? Seberapa jauh, seberapa penting urgensinya sampai harus dibentuk tim ini? Kalau misalkan
urgensinya jelas ada, karena ini permasalahan dengan PAD ya. berjalannya kota Cilegon ini akan seperti apa. Ya kalau kas daerahnya kosong, apa yang mau dijalanin? Udah aja semuanya libur kan, itu kan. Nah, saya setiap kunjungan ke daerah-daerah yang lain ternyata sama kok. Mereka ada juga yang membuat satgas pendapatan, ada. Karena memang kita juga harus real lah melihat sebuah permasalahan yang ada ya. Kita tidak hanya menyalahkan dinas-dinas Cilegon ini kok begini gitu, kok begitu gitu, tanpa kita juga membandingkan dengan daerah-daerah lain. Ternyata daerah lain sama, bahkan ya mungkin negara, jadi imbasnya ke daerah. Kalau untuk itu ya, permasalahan itu ya, gitu. Tapi ada tapinya yang seperti tadi saya bilang, yang lagi-lagi, tolong sih dilihat dulu programnya, mana hal yang penting, mana yang nggak penting. Itu aja udah kalau saya. Perlu ada skala prioritas. Jelas ada. Tolong menggunakan APBD itu dengan bijak, itu saja udah yang saya inginkan. Emang perilaku eksekutif kita selama ini gimana? Besar pasak daripada tiang? Ya bisa diterjemahkan lah oleh saudara Gilang, ya kan? Itu aja. Apakah di sini saya harus berbicara sevulgar itu? Masih banyak hal-hal yang saya tahan. Kalau dari kacamata Kang Andi sendiri, kira-kira bukan merendahkan ya, atau kualitas dari sebuah satuan satgas ini, satuan tugas ini, seberapa besar satuan ini bisa optimal dalam bekerja, dalam mendongkrak PAD? Tidak akan optimal kalau anggota DPRD-nya tidak pernah diajak. Udah itu aja. Saya suka pernyataan ini. Kita break. Podcast Wakil Rakyat, hasil kerjasama Banten News, Co.id dan juga DPRD Kota Cilegon masih berlanjut, dan masih dengan Andi Kurniadi, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Jabatannya banyak. Jadi beliau juga di Komisi 4 dan juga, ini yang paling seksi, ini menyangkut tugas lain dari DPRD Kota Cilegon, yaitu melahirkan produk hukum daerah. Beliau adalah Ketua Bapemperda. Mantap. Saya diperkenalkan. Jadi honornya lebih banyak ya? Iya. Kalau banyak jabatan honornya lebih banyak, bukan gitu? Tergantung. Kirain orang itu kan kalau idealnya kan semakin banyak jabatan, semakin banyak honornya, semakin besar honornya. Perlu dijawab nggak nih? Hah? Enggak perlu dijawab, karena Kang Andi nyalon lagi ketika periode itu sudah jawaban. Oh ya. Honornya Mas, mau dijawab nggak? Kita balik lagi kepada kerja-kerja parlemen, dalam hari menyangkut kerja Badan Anggaran DPRD Kota Cilegon. Tadi dikatakan memang proyeksi itu terlalu melampaui realisasi, angan-angannya terlalu tinggi. Kalau tadi Kang Andi menyoroti, kita Dewan tidak selalu dilibatkan dalam praktiknya untuk mengumpulkan cuan-cuan ini. Padahal cuannya jelas, bukan ke kantong Dewan, langsung ke kas daerah. Kenyataannya memang seperti itukah? Terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk untuk memperoleh sesuatu, pada kenyataannya akhirnya, kalau bahasa sekarang, zong. Ya, sebenarnya itu bisa dipikirkan secara logika. Hal-hal yang berkaitan dengan kantong-kantong yang ada itu, ya kan? Hanya saja pertanyaan itu, mereka yang malas atau memang pelakunya nggak mau, antara dua itu. Tapi potensi memang ada. Potensi ada. Sekarang gini aja deh, untuk retribusi parkir aja yang setiap tahunnya primadona dibahas tuh, ya kan? Dan bahkan 2 tahun ini mungkin nggak ada kali pemasukan untuk retribusi. Karena Dinas Perhubungan tidak ditarget terlalu besar. Bukan seperti itu. Kan kalau misalkan saya di periode pertama sampai periode kedua di tahun kedua, itu kan tidak pernah mencapai target.
Tidak pernah mencapai target. Saya pernah bilang di pihak ketiga kan saja. Itu kan. Kenapa tidak mau di pihak ketiga kan? Pihak ketiga tinggal mereka yang menghitung. Hitung-hitungan itu bisa dilakukan. Jadi seakan-akan mereka menunjukkan kebodohannya, tidak mau melakukan sesuatu yang baru. Nah, itu kan tanda tanya, ada apa? Alasannya sudah diketahui. Apakah mungkin karena memang ada regulasi yang bertabrakan di situ? Masa saya harus diceritain di sini alasannya? Harus ada orangnya dulu dong di sampingnya supaya tidak terjadi fitnah. Gitu. Saya masih ingat betul itu, retribusi parkir di kota Cilegon itu 1 miliar kalau nggak salah ya dari saya periode pertama. Dan tidak pernah mencapai target. Dengan sebanyak kantong parkir yang ada, Tidak pernah mencapai target. hanya 1 miliar. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Saya lupa ingat ya apa segitu ya. Ya mungkin segitulah. Apa yang dicermati waktu itu? Karena ada potensi kebocoran yang besar. Ya itu yang pasti. Itu. Tapi 2 tahun ini nggak ada yang masuk si retribusi ya. Karena alasan apa sih ya? Kemarin mungkin ada kasus kemarin itu. Sehingga untuk sekarang dinolkan dulu gitu. Mau Dinolkan dulu. disterilkan dulu. Tapi mungkin di tahun depan akan dimulai kembali. Oke, dan itu salah satu saran dari Kang Andi, salah satunya menyangkut parkir. Kalau potensi yang lain? Kalau potensi yang lain banyak lah, banyak. Investasi? Ya, mungkin bisa disebutkan langsung sama Kang Gilang tanpa saya harus yang menyebutkan. Kalau saya yang menyebutkan kayaknya terlalu banyak. Iya. Terlalu banyak kalau saya harus menyebutkan itu. Maka dari itu saya minta tolong kepada seluruh masyarakat yang ada juga harus ikut serta untuk mengawal bagaimana caranya kita itu melek APBD lah. Melek APBD. Masyarakat juga harus tahu. Jangan hanya memintanya saja. Tapi tidak mengetahui proses bagaimana mengumpulkan, bagaimana itu diperoleh. Nah, seperti itu maksud saya. Saya kalau ketemu masyarakat sering saya ceritakan, begini. Dewan itu ini loh yang dikerjakan. Dewan itu melakukan kinerja itu seperti ini loh. Tapi terhambatnya di sini. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak ada aduan dari masyarakat. Tidak ada surat dari dinas, tidak ada surat dari instansi-instansi yang terkait itu. Karena memang seperti itu faktanya. Tapi saya sedikit mengapresiasi ini apa yang dikatakan Kang Andi tadi. Luar biasa, sangat legowo. Kami merasa turut bertanggung jawab atas kondisi ini. Dan teman-teman di Banggar ini kan adalah wakil rakyat yang merupakan representasi dari masyarakat juga. Lalu bagaimana menyampaikan persoalan ini, menyangkut persoalan anggaran yang sedang kemelut dihadapi oleh pemerintah daerah ini ke masyarakat? Loh, saya memang anggota DPRD. Ingat, anggota DPRD itu bukan 1, ada 40. Ada 40 anggota DPRD yang di situ hampir setengah dari anggota DPRD itu berbicara dengan kepentingan masing-masing, dengan wilayahnya masing-masing untuk pembagian anggaran itu. Kan begitu ritmenya. Nggak mungkin dong saya Jombang Purwakarta mengaspirasikan di luar wilayah itu, di wilayah yang lain. Itu nggak mungkin, sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi. Apa jadinya kalau misalkan saya ada di Jombang Purwakarta, tapi yang saya selalu bicarakan itu di daerah Cibeber misalnya atau Citangkil gitu, itu udah ada porsi-porsinya. Makanya kenapa anggota DPR itu banyak. Di situ kita selalu membicarakan sesuatu yang menurut saya iya rasional atau tidak, terus iya prioritas atau tidak gitu di situ tuh, untuk APBD itu. Jadi tadi gimana pertanyaan saya lupa, sorry bos, gimana? Pertanggungjawabannya ke masyarakat seperti apa? Pertanggungjawabnya itu setelah saya rapat anggaran, saya pasti akan langsung mengunjungi konstituen saya. Saya sudah ajukan ya, di ACC atau tidak, itu ada lagi tahapannya di 3 orang ini. Minimal sudah diaspirasi. Minimal sudah. Tapi saya orangnya biasa maksa kalau minta. Maksa.
Ya saya minta juga maksa tahu diri, bos. Gilang, nggak semerta-merta. Harus masuk, nggak seperti itu. Masih ada toleransi. Masih ada toleransi, urgensinya juga ada. Nah, contoh gini, saya ingat banget memperjuangkan jalan mana tuh, Pangurawi yang dulu sangat benar-benar luar biasa itu. Ya alhamdulillah sedikit-sedikitnya dibantu oleh Pak Wali juga gitu kan. Skala prioritas itu seperti apa kata saya di Bapeda kan waktu itu. Karena Bapeda waktu itu berbicara yang kita anggarkan itu Pak Andi berdasarkan skala prioritas. Oke. Yang dianggarkan oleh Bapeda, saya sebagai anggota dewan itu benar sangat kecewa. Karena yang namanya skala prioritas hanya berdasarkan pikiran Anda saja. Kita anggota DPRD berarti selama ini tidak dilihat. Oke, Jalan Pangurawi itu bukan skala prioritas. Iya. Jalan Imam Bonjol itu bukan skala prioritas. Udah berapa tahun itu jalan kayak bubur kata saya. Anda ini nggak melihat kata saya. Anda nggak pernah lewat situ. Itu gimana? Apakah saya harus berbicara keras dulu baru didengarkan? Kan begitu. Ya akhirnya setelah itu ya alhamdulillah dianggarkan gitu kan. Jadi udahlah, kita jangan alergi mendengar hal-hal yang sensitif. Saya tidak akan menjaga image saya kalau itu menyangkut kebenaran. Itu aja udah. Saya tidak harus berbicara halus, sopan kalau itu menyangkut kebenaran. Karena ada hal yang bisa diselesaikan dengan bicara, ada hal yang bisa diselesaikan dengan kita tuh mengeluarkan sedikit energi lah untuk berbicara keras. Begitu saudaraku Gilang dari Banten News, yang ganteng, yang kasep, gitu. Sahabat Banten News, kita di penghujung acara. Kang Andi sebelum ditutup, ini mungkin menjadi challenge, tantangan juga bagi teman-teman Badan Anggaran karena berhadapan dengan situasi pelik yang baru kali ini. Oke. Kondisi keuangan daerah simpang siur dan memantik tanda tanya banyak publik. Ya kan, apa yang perlu disampaikan karena ini menyangkut penghujung tahun kerja-kerja parlemen dan penghujung tahun juga kerja-kerja birokrasi kepemimpinan daerah. Oke, gini. Duh, saya lupa lagi itu pasal berapa itu ya. Apa saya harus buka? Nggak harus dihafal pasalnya, terlalu banyak kita pasal. Gini. Saya hanya bisa menyampaikan satu. Pemerintah itu pelayan masyarakat, titik. Oke. Anggota DPRD representasi jelas beda representasi dengan pelayan masyarakat. Oke? Di situ jelas pasal berapa saya pokoknya lupa. Nah, ada juga pasal yang menyebutkan kita itu mitra sejajar. Tapi kenapa terkesan anggota DPRD itu seakan-akan dihalang-halangi lah. Mereka tuh takut. Kenapa harus takut dengan kita? Karena punya kontrol. Oke, karena punya kontrol. Berarti ada masalah dong. Gitu. Jadi kalau saran saya, libatkan anggota DPRD dari segala lini atau permasalahan yang ada di pemerintah. Jangan kalian hanya menunggu dipanggil saja. Kita diundang lah. Diundang dalam kegiatan. Misalkan kita ini susah nih menghadapi perusahaan ini yang memang ada bermasalah gitu untuk pendapatan atau apa. Ya ayo kita bareng. Supaya kita juga tidak harus menanyakan di rapat saja. Jadi realnya kita tahu gitu. Nggak harus di forum khusus. Nggak harus. Dan kita lebih gampang menjelaskan itu kepada masyarakat. Ya, mohon maaf. Masyarakat lebih gampang ketemu dengan anggota dewan ketimbang dengan pemerintah. Itu titik. Ketimbang dengan pejabat. Dengan pejabat. Saya berani menjamin itu. Saya udah survei kok. Sampai hal itu aja beliau melakukan survei. Luar biasa kan? Jadi pernah nggak survei untuk kepuasan? Saya tanyain, nggak ada tuh. Saya pernah sempat berbicara pada di forum waktu itu Bapeda, terus rapat apa tuh ya, prognosis kalau nggak. Coba kalian survei tingkat kepuasan masyarakat, tingkat untuk masyarakat itu melek APBD ada nggak? Nggak ada. Gimana? Masyarakat aja bisa nggak dipedulikan. Tapi kan
pemerintah daerahnya sangat welcome. Buktinya dengan program keterbukaan informasi publik itu dilakukan. Loh, itu hanya judul. Nggak tuntas kita ngobrol dengan beliau. Waktunya sangat singkat. Kang Andi, terima kasih banyak waktu yang sudah diluangkan. Luar biasa podcast kita hari ini. Ini dewan yang sangat vokal. Kang Andi, kita jumpa lagi lain kesempatan. Sobat Banten News, demikian podcast Wakil Rakyat hasil kerjasama antara Banten News Co.id dan juga DPRD Kota Cilegon. Saya Gilang Patah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.